Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibaadihi al-kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sholati wa tabi'in wal ulama wa sunnin wa jami'il malaikati wal muqarrabin khususan ila tawafan wa isya'atul qadir al-jiran wa syai'u lillahi lahumul Fatihah. Sembahlah arwah jami'ah dari kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di masyarakat arti maghrib ya karya khususan apa nama umat dan wajah dan wajah nama khususan nama kata itu Korea kalau menjadi wajah Korea wa khususan bila mentutup dan Allah syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa nafsu khususun ila ajdatina min abaina wa ummatina ila syai'atina wa liqadhi hajatina wa hajatikum min hawaini dunya wal akhirah bisiril Fatihah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aulana lillah hasanahda bifadlillah wa ya aqtab ya anjad wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansurunillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadanakum lakum lillah ya Rabbi bisadati tahaqqaqa li isyarati asatati bisyarati wa yaswaqtuna lillah bikasfil hujubi an aini wa raf'il
Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah ibadallah rijalallah li ajalillah wa kunu aunana lillah hasanah bifadlillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fadilatu Ra'isil Ma'had Kiai Al-Hajj Nurholis Misbah wal Hajj Rifatul Mahmudah Fadilatu Ru'asa'il Madaris tahta muassasati Ma'hadil Amanatil Hadis Fadilatu Ra'isi Ri'ayatit Tolabah Lil Banin Al-Asatid wa Jam'ut Tullab Al-Mutawasito Mutawasito apa? Alhamdulillahirabbil alamin fi hadzal sabahil bakir nahnu fi sihhatin wa tamamil afiyah nahnu fi sihhatin wa tamamil afiyah nastati'u an nandura bil jahri nahnu nastati'u an nuharrika aidina bisihhatin hal qara'tum ad-du'a ba'dan naum madza ad-du'a ba'dan naum bismika wa ma'ah ya ba'dan naum alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Qablan naum naqra'u ad-du'a. Summa ba'dan naum aidun naqra' ad-du'a. Ad-du'a ba'dan naum hada asyukru ila Allah. Antum tanamun fil lail. Summa fi sobah la takumun kaifa wa al yaum antum takuntum minan naumi fi sobah istaiqatum minan naumi fi sobah bisihhatin wa afiyatin hadhihi nikmah minallahi ta'ala wa nahnu la nadri wa nahnu la na'rif mata nahnu naum wala nakumu marrotan saniyah fa'intun kalani nahnu la na'rif mata nahnu nanamu wala nakumu fil marroh asaniyah falidzalika tashilan li wa tafhiman lakum antiku Indonesia kan. Ini merupakan
suatu kesyukuran yang besar. Ketika mungkin dulu antum masih menangi ya, waktu zaman COVID tahun 2020. Kelas berapa waktu itu? Masih SD ya? Setiap hari, bahkan hampir mungkin satu hari itu ada berapa ambulan lewat di desa antum. Satu persatu menunggu giliran untuk dijemput oleh malaikat Israel. Mungkin ada dari saudaranya atau tetangganya malam tidur, pagi nggak bangun. Nah sekarang ini kita diberi Allah kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Sebetulnya ketika kita melihat ada orang meninggal, ada bencana dan lain sebagainya, itu merupakan teguran. Bayangkan kalau kita berada di posisi mereka, apalagi yang sudah digotong 4 orang, diiring-iring dibacakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah nggak bisa, nggak ada lagi perbaikan. Banyak kesyukuran yang harus kita nikmati. Perangkat tubuh manusia itu ada 2, kayak komputer, ada software, ada hardware. Ada software, ada hardware. Hardware-nya manusia apa? Ya ini perangkat kerasnya, mulai pucuk rambut sampai pucuk kaki, itu hardware. Ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki dan lain sebagainya. Itu hardware. Lah hardware nggak bisa bergerak kalau tidak ada software. Tentunya listrik juga yang nggak terlihat. Maka software yang ada di dalam manusia, 1 nyawa, ya, nyawa, ada akal, ada pikiran, ada perasaan, apalagi ada nafsunya. Itu perangkat-perangkat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Pernah melihat orang nggak bisa jalan karena hanya punya 1 kaki? Itu mereka berangkat ke masjid sholat jamaah. Sedangkan kita yang diberi Allah anggota tubuh yang lengkap, berangkat dari asrama ke masjid aja nunggu diobrai. Bayangkan yang ngobrai itu malaikat mungkar nakir. Jadi cara bersyukur kita kepada Allah, dikasih sekian kelengkapan anggota tubuh, dikasih pikiran yang sehat, dikasih kesempurnaan. Ini nggak ada kan, yang lulusan SLB nggak ada kan. Diberi Allah kelengkapan, kesyukuran yang harus kita berikan kepada Allah itu banyak. Dan rasa matur suwun itu tidak hanya diucapkan dengan lisan. Nggak cukup hanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu secara lisan diucapkan dengan hamdalah. Tapi secara perilaku, kita punya tangan, diberi Allah tangan. Nah, cara berterima kasih kepada Allah bagaimana? Ya gunakan tangan ini untuk kebaikan. Gunakan tangan ini untuk segala aktivitas yang tidak mendatangkan kejelekan, yang tidak mendatangkan marahnya Allah. Gunakan mulut yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang tidak sampai mendatangkan murkanya Allah. Berarti kalau ngomong yang baik, dikasih suara, ya gunakan yang baik. Ojo digawe rasan.
Ojo digawe ngomong sing elek-elek. Makanya pernah saya bilang begini, ini yang belakang kelas berapa yang belakangnya? Oh, kelas 1 fasal awal di sana Al-Madiyah Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ada amal fasal 1. Pernah saya bilang, ini saya guyon tapi serius. Jadi orang itu jangan banyak sambat, jangan banyak komplain. Ngerti sambat? Komplain. Do you know complain? You always complain everything. Ya. You don't have a good facility, you complain. You get a food not good, complain. So your sleeping bag is not good, complain. Always complain. Bahasa Jawanya sambat. Saya kasih tahu, Allah itu Rahman Rahimnya itu besar kepada manusia. Rasa sayangnya Allah kepada manusia itu sangat besar. Nah, ketika manusia ini di dunia kok komplain, sambat, kayak urip iki gak cukup, ya, Allah itu kan, ya para hari kisah dikei tangan lengkap, sehat, meripat, jernih, gak butuh apa jenis kacamata. Kamu kalau pakai kamera itu kan butuh apa namanya lensa ya, zoom in, zoom out gitu kan ya, autofocus. Kalau meripati menungso itu autofocus, melek gitu sejauh mata melihat itu jelas. Sohil, ya kurang gede apa bersyukur menungso. Dikasih jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, organ tubuh yang kuat sehat, kok jadi sambat? Udah naik ini gak panas-panas, memean gak garing-garing, sambat ya. Kalau pangeran dikai panas, kok jadi panas ini gak udan-udan. Sumpah tadi menungso kakek sambat. Akhirnya malaikat dibilangin sama Gusti Allah, ngomong nang malaikat Jibril, Jibril, arek-arek iku nang donya wis sakno aku, uripe kok gak enak. Dikai panas njaluk udan, dikai udan njaluk panas. Padahal anggota tubuhnya ya lengkap, ya sehat. Wis ngene, susu lenah arek. Wah ngapunten Gusti, sing bagian nyusu iki mboten kula. Nggih, Israil. Lah iya kandhane nang Israil. Oh nggih siap. Marani nang kantore malaikat Israil. Ini Jibril. Oh. Akhirnya apa? Karena wong-wong iki kakean sambat. Wong sambat itu kan menunjukkan kalau dia itu kekurangan, kurang bersyukur. Maka gak heran, hati-hati wong sing kakean sambat iki umure gak dawa. Berangkat dari mana? Pikiran. Karena kenapa? Pikirannya itu selalu mikir kurang iki, kurang iku, dikai wong tuane sak manajer kurang, digawe iku kurang. Pikiran. Karena dari pikiran itu akan muncul yang mana? Yang namanya perkataan. Sesuatu yang dipikirkan akan keluar lewat perkataan atau lisan. Nah, dari perkataan ini akan lahir yang namanya tindakan. Makanya hati-hati. Ada pelanggaran, ada ketidakbaikan. Itu bermula dari pikiran, terus diucapkan.
setelah diucapkan dilakukan berupa tindakan. Selanjutnya apa? Ketika tindakan ini dikerjakan terus menerus, maka dia akan membangun yang namanya kebiasaan. Contoh meso ya, itu kan ini output. Kayak kamu tahu teko ya, teko ini kopi, ngerti mas? Teko ini kopi dituang, keluar apa? Kopi. Apa yang keluar dari teko itu tidak jauh dari apa yang ada di dalam teko. Ketika omongan iki mang apik, berarti pikirannya. Nek omongan iki mang elek, berarti pikirannya ya. Nek wis pikirannya elek, omongannya elek, maka perilakunya juga pasti elek. Selaras. Ngerti selaras ya? Nek wis perilakunya elek, maka kebiasaan hariannya dia juga jelek. Contoh kecil yang sering saya temui itu pondok. Makan minum pakai tangan kiri, berjalan bisa ya, minum es sambil lari itu bisa, sudah terlatih karena kebiasaan. Kalimat-kalimat yang sekiranya itu tidak baik, mumpung belum nanti suaramu ditarik karo pangeran, dikai suara api kok gak dikai sing api, tambah dikai meso sing senengane meso, selesai. Baitun. Bayangkan dulu zaman nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, ketika kaum itu berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan, seketika itu azab Allah turun. Zaman dahulu. Tapi ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ditakhir, dijamak takhir. Cara kamu rapotan itu setelah ujian. Dulu enggak. Masuk kelas ujian, kasih soal gak bisa, langsung dihukum. Zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, umat ini ikut. Bayangkan ketika mari miso langsung mulutnya ini sobek, sobek otomatis. Andai kan seperti itu, saya yakin nggak ono wong sing gelem miso. Wedi. Atau mari ngelakoni keburukan langsung dampaknya itu nyata terhadap fisiknya. Paham ya yang saya omongkan itu? Tapi itu tidak ditampakkan oleh Allah. Daripada nanti hisab kita itu abot, ya abot, maka mulai sekarang diperbaiki. Sing biasanya mangan gawe tangan kiwa, ya gawe tangan tenen, minum sambil duduk. Kalau waktunya Jumatan mas, yang kelas 7, yang nggak tahu ini, yang senior kelas 7, kelas 8, kelas 9 dikasih tahu. Jumatan itu jangan ngomong, malah cerita. Lawang khotib ansitu wasma'u wa ati'u rahimaku, ansitu menengok, wasma'u lan rungokno, wa ati'u lan ta'atono rahimakumullah, kamu akan dirahmati oleh Allah. Berarti sebaliknya, nek gak ansitu, nek gak meneng, nek gak ngerungokno, nek gak taat, berarti layar hamuhumullah, dia tidak dirahmati oleh Allah. Ya gak salah nek perilaku ini elek, nek perilaku ini jauh dari hidayah. Jadi Jumatane ngomong, Jumatane guyon. Nah seperti itu. Tadinya mana tadi? Pikiran, perkataan, tindakan atau perbuatan. Terus dari tindakan perbuatan ketika dilakukan terus, ini akan membentuk yang namanya kebiasaan. Membentuk yang namanya kebiasaan. Perilakunya baik, diterus no, akhirnya kebiasaannya
Baik. Kalau sholat jamaah, ada nggak di antara kalian itu sholat jamaah pasti golek sop sing belakang? Sudah kari-kari. Atau ada nggak ketika Jumatan itu kepingin oleh fadilah Jumat berangkat awal golek sop 1 atau 2? Ada yang kayak gitu? Atau mungkin begini, tidurnya nggak terlalu malam supaya nanti malamnya bisa sholat tahajud, bu 2 rakaat, bu petang rakaat, setelah itu tidur lagi. Ada nggak yang kebiasaannya ini satu hari minimal menghatamkan 1 juz? Ada? Enggak ada? 2 juz. Saya enggak 1 juz, 2 juz. Ketika perilaku ini kamu teruskan, kebaikan-kebaikan ini kamu teruskan, maka akan membentuk kebiasaan yang baik. Kalau sudah kebiasaan hariannya itu baik, maka ini akan membentuk karakter yang baik, menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang sabar. Ngerti maksud saya? Karakternya baik, disiplin. Semua ini tadi bermula dari pikiran. Pikiran melahirkan perkataan, perkataan melahirkan tindakan, tindakan akan melahirkan kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter. Dan yang terakhir, setelah karakter ini terbangun, maka karakter ini akan menciptakan takdir. Akan menciptakan takdir. Baik buruknya perjalanan ini semua itu tergantung di pikiran. Maka nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kita itu selalu berpositif thinking, berpositif thinking. Nggak ada ruginya kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kamu. Saya ulangi lagi, nggak ada ruginya kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kamu. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya kita itu berpikiran positif. Fahim? Nggak ada salahnya kita berpikiran positif, husnudzon. Maka mulai sekarang dilatih, belajar. Kalian di pondoknya sama orang tua itu sistemnya begini. Pernah saya jelaskan itu, tahu Melijo? Tahu ya, yang jual sayur itu. Orang yang jual sayur di kampung-kampung jam mari subuh ya, dia jual itu ya. Itu kulaannya jam berapa? Jam 2. Jam 2, bahkan jam 1 sudah ada yang berangkat ke pasar. Atau mungkin senengane ngopi, berangkatnya jam 12. Ngopi dhisik. Ngopi dulu sambil nunggu apa namanya itu? Petani ya, atau apa? Tengkulak ya? Distributor. Distributor sayuran. Jam 12 berangkat ke pasar, saya tak ngopi ya seger gitu. Sambil nunggu distributor. Jam 1 belum datang. Ada saya sudah datang cuma belum ramai. Ini orang yang pertama ini. Orang yang pertama. Jam 12 berangkat ngopi sambil nunggu apa namanya itu? Distributor. Jam setengah 2, jam 2 mulai berdatangan rame. Mobil berderet di pasar Krian aja yang dekat. Nah, dia sudah punya list mau belanja apa untuk dijual besok. Paham ya? Langsung kopi ditaruh,
Mas, nanti saya kasih lagi, tak belanja. Nanti monggo belanja. Dicari. Belanja sayur apa di sini? Pokoknya kabeh itu diurut. Sudah selesai, jam 3 dia selesai kulaan. Sudah di-pack di mobil, ngelanjutno ngopi. Otomatis ketika dia belanja yang pertama, dapat sayur yang masih segar. Belum disortir, jadi barangnya masih bagus-bagus. Faham tuh? Sudah selesai untuk ngopi jam 3:30 subuh pulang. Sholat subuh selesai langsung buka warung. Nah, ketika dia membawa pulang sayur sing seger-seger, bahan-bahan yang biasanya dipesan orang dia sediakan, kira-kira ini dikomplain pembeli apa enggak? Enggak, tambah senang. Wah, api mas sayurnya kalau tekondi kan begitu. Mana sampai golongan sih kau yang ini seneng. Lah orang kedua ini berangkat sama jam 12 sambil nunggu distributor dia ngopi karo nege. Jam 1 ditoleh, oh sedikit lanjut. Jam 2 oh separuh. Jam 3 wasik dirungkas. Wah lagi seru. Tahu-tahu tarhim subuh. Paling enggak dia baru kulaan itu jam 3:30. Lah 3:30 dia lari ke pasar. Kira-kira distributor buka mulai jam 1 lah. 3:30 iki oleh apa? Ora pas. Ya kalaupun ada dapat sayur sing sortiran, ngerti sayur sing sortiran? Dibeli wong, oh iki kurang apik didele. Oleh sing iki sing sortiran. Syukur-syukur oleh sing sortiran gak sampai kentekan. Paham gak? Akhirnya dengan sangat terpaksa dia membeli sayur yang ada. Sayur yang sortiran bekas disortir oleh pembeli-pembeli yang lain. Otomatis kalau pembeli nyari barang itu kan sing apik. Nek sing gak apik kan disisihno gitu ya. Disortir gitu loh maksudnya. Akhirnya mau ndak mau dia dapat yang sortiran. Waduh ini sayur kok ini terus gak apa wis dimana boleh gak apa-apa. Diambil, kabeh mari. Gopo. Wis langsung keburu pas. Lah udah selesai. Subuh pulang ke rumah dengan membawa model sayur sing sortiran, sing gak jadi dibeli oleh pembeli sebelumnya. Ketika mari subuh buka warung, pembeli datang, kira-kira dikomplain apa tidak? Sampai niki sok milih sayur taga, sayur koyong ini modelnya sampai kulak ae. Meneh golek sing rada apik. Syukur-syukur meneh pembeli yang nggak jadi beli hari itu datang lagi. Iku wis apik. Lah nek meneh wis gak teko maneh ya apa? Kehilangan pelanggan, kehilangan kepercayaan. Oke ya, paham ya ini. Lah tipe yang ketiga, iki sing nemen nih. Iki sing nemen tipe yang ketiga. Punya warung tapi gak gelem kulaan. Akhirnya apa? Wis gak kulaan, entekno stok sing ono ae. Ngerti maksud saya? Entekno stok sing ono ae percuma kok dimuat, akhirnya gak kejual dan lain sebagainya. Jadi setiap hari itu nggak ada barang baru, ya wis barang lawas kabeh. Kira-kira pembeli itu kayak kamu aja lah. Kira-kira mana apa gak? Enggak. 3 tipe. Nah sekarang anak mondok ini sama. Arek mondok ini, saya dulu juga sama, dulu seperti kalian di bawah seperti ini. Arek mondok itu sistemnya kayak orang kulaan. Tadi saya jelaskan orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga. Berangkat mondok iki padha karo berangkat kulaan. Apa sing dikulak? Ilmu sing dikulak.
dengan harapan nanti kamu pulang ke rumah iku isok ngajarno, isok menularkan apa yang kamu pelajari di pesantren. Kamu mau tinggal pilih tipe yang pertama. Kalau yang ketiga saya kira enggak lah, 2 tipe. Karena kamu sudah berangkat mondok, kalau sekarang kamu berangkat ke pasar besar untuk pulaan. Mau tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Ini nggak usah dijawab, dipikir dewe-dewe. Banyak saya temukan alumni pesantren ketika sudah pulang ke rumah itu gak koyo arek pondok, gak koyo arek pondok. Pondoknya yang kedua nunggu, jadi ini pulaan mulut ketoma kok sayurnya elek-elek. Atau mungkin gak kumanan sayur, nanti sawine pun telas. Lah aku nggih sami pun telas bro. Kamu berangkat mondok dimanapun. Karena sekarang di alam mana, maka saya ngomong di sini. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12, ini 6 tahun. Paribasan kamu kulaan itu 6 tahun. Mulai kira-kira gawa apa? Gawa buku bekas, pakaian kotor, gak menarik belas. Minimal pulang itu ngaji Al-Qur'anmu bener. Ditakoni tajwid, Mas, hukum 6 sukun ono piro? Langsung dijawab. Gak pakai buka kita. Namanya ilmu ku wis nang kene. Kapanpun ditanya langsung jawab. Ya kecuali beberapa permasalahan yang memang butuh buka kitab. Lah ini tajwid itu mosok 6 tahun gak hafal mat lazim harfi musakol. Iku hurufnya ono piro? Bingung. Padahal 3 tahun mondok, 2 tahun mondok. Oke, kedungkuran ya tak ndekno ae. Disuruh nulis pulang ke rumah kapan? Misalkan kapan ketika pulang disuruh bantu TPQ. Mas, bantu TPQ ya kan alumni pesantren. Oh nggih, siap. Kamu disuruh ngajar arek TPQ. Bacaan sholat. Ayo adik-adik lihat ke sini ya. Saya tuliskan bacaan tahiyat. Tulisanmu salah. Tapi pede. Mas, mondoknya dulu berapa tahun? Ditanya kepala TPQ. Oh, saya mondok 6 tahun, Pak. 6 tahun. Barang di kawan nulis at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Salah. Pertanyaannya, nang pondok lapo ae 6 tahun, mosok nulis ngene ae salah. Jare ini kulaan tutuk omong gowo sayur sortiran. Apa yang terjadi? Akan dipaido wong akeh. Akan apa bahasa paido? Diilokno wong akeh. Mana wis padha iku? Arek endi? Jare memang nah begitu. Maka mumpung belum ini terjadi, mumpung sekarang kamu masih di pondok, orang tua dikasih Allah umur yang panjang, kesehatan, rezekinya melimpah, gunakan kesempatan. Ngerti ya yang saya omongkan ini? Gunakan sebaik mungkin. Saya selalu mengingatkan itu hal yang kecil-kecil kok, gak sing gede-gede. Nggak harus saya apal ibriti berapa, apal alfiah berapa bait, enggak. Minimal apa? Bacaan sholatmu bener, gerakannya bener, ngerti artinya, Al-Qur'annya bener, akhlaknya tulis ngono-ngono aja. Ojo sampai nulis sholawat aja salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ki ono yae. Terus saya kan nggak belajar imla, nggak ngurus. Kamu nanti pulang ke masyarakat nggak mau tahu kamu itu alumni pondok modern, mau alumni pondok salah, mau alumni pondok mutiara, pondok jegu, pondok di mana sih kamu? Pondok Jati. Gak mau tahu. Kamu pulang mondok, anggapan masyarakat ngajimu apik, nek dikon adzan komat apik, dikon berarti Jumat isok, dikon khutbah siap,
Iya kan? Gak mau tahu. Dulu kamu SKT, kamu STE, mau kamu apa? Gak mau tahu mereka. Terus kamu ngomong, "Mbah, kula biyen iku teng pondok reguler, Mbah." Oh, boleh reguler itu. Ya gak ngurus, gak mau tahu. Disuruh maca kitab. Ya kan? Syukur-syukur sing SKT iso. Lah sing gak iso, atau mungkin yang SKT gak iso. Dikongkon, aduh, mumpung gurung sekarang saya ingatkan, belajar sing temen. Hidup di luar tuh nggak semudah yang kamu bayangkan kayak sekarang di pondok. Sekali kamu nggak dipercaya orang, sudah selamanya nggak akan dipakai. Di pondok jadi mending salah kalau sing ngilingno. Makanya kamu harus berterima kasih ketika kamu salah, ono DPR ya, sing ngilingno, ono dentri sing ngilingno, ono pusat-pusat pengasuhan sing ngilingno. Iku wis apik. Jangan diartikan marahnya mereka kamu dihukum itu benci, bukan. Iki ngilingno. Kalau kamu sudah di masyarakat, ketika kamu berbuat kesalahan, nggak ono sing ngilingno, tapi sing ngilokno itu akeh. Paham tuh? Nggak ada waktu kata terlambat untuk memperbaiki. Mumpung sekarang mas yang kelas 9 hidup di sini tinggal 1 semester, yang kelas 8 kurang 1,5 tahun semester, yang kelas 7 baru 1 semester di sini. Jadi masih ada 2,5 semester. Maka harus bersungguh-sungguh mengantisipasi biar kok gak koyok wong sing kulang sing tipe kedua. Ini saya kasih informasi seperti ini, ono sing nyanda, ono sing enggak, ono sing mas gampang kan, ono sing menurut gak apa-apa. Yang menjalankan siapa? Kalian. Saya cuma ngasih rambu-rambu. Makanya kan ada di apa namanya itu, Nadom Alala itu, Alala tanalul il. Terus ada 6 hal yang mana dengan 6 hal itu kamu bisa mendapatkan ilmu. Syarat yang pertama apa? Dzakain itu cerdas. Saya yakin yang sekarang ada di sini semuanya itu cerdas. Cara kayak lading, do you know skin? Iki landep. Permasalahannya pisau yang tajam ini kadang jarang diasah, sehingga untuk tumpul. Aslinya tajam, tapi karena dimasukkan ke ini apa jenisnya, ke sarungnya, nggak pernah dikeluarkan, maka lama-lama akan tumpul. Bahkan mungkin korosi, ngerti korosi, karaten. Banyak yang kepingin tajam seperti pisau, tapi nggak mau diasah. Banyak yang kepingin harum seperti dupa, tapi nggak mau dibakar. Akeh wong kepingin sugih, tapi gak gelem usaha. Akeh sing kepingin pinter, tapi gak gelem. Wong kalian yang kepingin wareg kayak gitu, mana? Lah kecerdasan ini nggak cukup bikin pangeran cerdas terus dijarno, enggak. Perlu diasah. Bahkan kalau kamu pernah ngasah pisau ya, kan kadang ngasah itu orang yang pelan gitu. Orang sing ngasah itu dengan kekuatan ekstra. Paham ya? Lain sing ngasah ekstra, sing biasa. Gini aja. Itu ya sama kayak kamu belajar harian, berpikir terus. Nah itu diasah. Tapi sampai ngasah itu temenan saking karate, kan rodok nemen gini. Lah itu sih bagaimana? Kamu belajar, kamu berpikir sampai kamu tuh ngeluh terus capek, pernah kayak gitu?
duit gak nyekel, utang akeh, memang gak garing-garing, sabun cuci entek, sandal hilang, weteng luwe, mangan sing suwe. Sampai lu mikir, ini bagian dari mengasah pikiran. Jangan sampai kita diberi Allah pikiran gak digawe. Jadi pengerang ini mana pikiran nanggu arek iku gak tau digawe, terus dijopok ae. Dijopok kena wedhus ta kena sapi ngono. Makanya dijaga. Cerdas. Kamu pakai baju di badan apa di kaki? Cerdas. Kamu lapar berangkat ke koperasi atau berangkat ke tempat wudhu? Cerdas loh itu. Perutmu mules, berangkatnya kemana? Iku kan cerdas. Ayo sekarang tinggal ketajamanmu, kecerdasanmu ini diasah apa orang? Tuh zakain. Wah hirsin, apa hirsin? Hirsin itu kalau bahasa Jawanya apa saya lupa. Tomak, ngerti tomak? Rakus. Nah, rakus yang dimaksud rakus ini bukan rakus harta, tapi rakus ilmu. Daya keponya itu tinggi terhadap ilmu. Memang ada musik pengantarnya gitu ya. Saya ngomong itu ada musik pengantaran Jarno gak apa-apa. Daya keponya itu tinggi. Contoh begini, ketika kapan hari kalian liburan di rumah, saya bilang begini kan anak, kamu megang HP setiap hari, itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Mau ngegame, mau YouTubean, sakarepmu. Tapi ingat, minimal satu hari kamu harus dapat satu ilmu atau satu wawasan baru. Toma, kepingin RW ini tinggi. Contoh begini, sekarang ini kan tanggal 27 Rajab, Isra Mi'raj. Pernah nggak kamu berpikir iki arek cerdas sing tenan karo cerdas-cerdasan iki? Nek cerdas standar aja wis biasa, gak mikir. Oh saiki Isra Mi'raj. Mending mulutan tanggal 12 Rabiul Awal. Yen sing cerdas temenan rada dukur titik lagrite iku ngene. Lah iya, ana bulan Hijriyah, ana bulan Masehi. Bulan Masehi ini sekarang tahun 2025. Tahun 1 Masehi itu kapan? Siapa dulu yang membuat? Iya, ini apa ya? Bukalah dia di Google. Sejarah awal mula ditemukannya kalender Masehi. Dibaca, iki wong kepo, diwaca. Akhirnya wawasannya nambah. Oh, alang ini. Oh, zamannya Romawi. Oh, begini. Oh. Nama-nama bulan buka, asal muasal nama-nama bulan Januari, Februari dan sebagainya. Lah, kepingin iya bulan Hijriah biar kaitannya ya apa? Buka di Google. Sekarang itu media pembelajaran sangat banyak. Tinggal wong iki gelem apa ora. Awal ditemukannya bulan Hijriah 1446. Berarti tahun 1 Hijriah dulu itu kapan? Ayo. Ya apa model perumusane? Ya kan karena saya ngeru. Lagi kan bisa dicari, makanya saya bilang gak apa-apa, kamu ngegame silakan, tapi imbang ono ngegame dengan golek wawasan sing ngene-ngene man. Penemuan lampu, biyen sepeda motor, perkembangan mobil apa. Golek ono. Kalau kan nggak ada pelajaran, nggak ngurus. Ini terlepas dari pelajaran, karena wawasan itu nggak ada batasannya. Tahun 1 Hijriah itu dimulai dari tahun pertama hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu tahun pertama. Lah sebelum tahun Hijriah perhitungannya apa? Tahun kenabian
tahun kenabian. Tahun kenabian yang pertama itu kapan? Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi, itu perintah wahyu yang pertama itu tahun pertama kenabian, disuruh dakwah secara rahasia sanak saudaranya sing didakwah tentang Islam. Nah 4 tahun berikutnya, tahun 13 kenabian 3 kenabian atau 4 kenabian, baru itu disuruh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Sehingga ketika di sejarah Nabi dakwah di Mekah, sama di Madinah paling lama di mana? Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Nah setelah tahun kenabian 1, 2, 3, 4 ya, dakwah secara jahron 5, 6, 7, 8, 9, antara 10 atau 11 itulah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Hijriyah, sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Lah Nabi itu kan diperintah Allah berhijrah dari Makkah ke Madinah itu pada tahun 13 kenabian. Makanya masa beliau dakwah di Mekah itu 13, baru setelah itu hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa tahun dakwah beliau? 10 tahun. Total berapa tahun? Berapa? 23 tahun. Terus ya, ini secara singkat paham ya ini? Ada masa kenabian, ada masa awal hijriah. Jadi jangan bingung. Jadi wahir sing itu tamak, apa kepo, selalu membuat pertanyaan di dalam dirinya, membuat pertanyaan diri dan golek jawabannya diri. Ini mengasah kecerdasan. Zakain wa firsin wastibarin, sabar. Sabar dari segala hal, banyak. Sandalnya hilang, sabar. Banyak. Sabar ini enggak kecil, enggak sedikit, yang sangat luas. Sangat luas. Kamu tidak dibilang sabar sebelum kamu itu sampai ngerasa ngelorok hati, kebakar hatimu dan kamu meredam sendiri. Kalau belum merasakan seperti itu berarti belum sabar. Hatimu kobong, pikiranmu panas, tapi kamu sadar, akhirnya kamu redam perlahan. Itu baru sabar. Nek kamu diwilono kancamu menengahi biasa, sabar enggak itu? Gak kerasa, wis pati rasa. Kesabaran apa yang dia usaha apa untuk sabar? Wong dielokno kancane biasa ae. Terus jajane diroyok kancane ya gak mangkel biasa. Iku gak sabar. Sabar ketika kamu dielokno kancamu kepingin ngamuk, kepingin ngantemi, tapi kamu reda, kamu redam hatimu, kamu redam pikiran, itu sabar. Ya kok malu? Duit gak nyekel, utang akeh, memen gurung garing, sabun cuci entek, utang luwe, waktu mangan sih suwe. Kan gejolak itu tuh apa kan begitu, pernah ya gitu. Kata protes berontak nang sopo. Nelpon nang oma ya gak diangkat-angkat. Pernah ya? Tapi itu kamu redam. Dilus ya Allah, istighfar. Nah itulah baru namanya sabar. Terus apa namanya? Wastibarin wabulgotin. Mana bulgo? Bulgo itu sangu, bondo. Kamu berangkat mondok,
nggawa sangu apa ora? Nggawa. Bulanan ana syariahe SPP. Ada. Butuh sangu. Kalau dulu kiai-kiai kita ketika zaman dulu mondok itu gak nggawa sangu. Nggawa apa? Beras sak karung. Nggawa jagung, nggawa singkong dan itu digawe bekal dhewe. Masak-masak dhewe. Lah sekarang karena perkembangan zaman wis santri gak usah repot-repot nggawa bekal dhewe kayak beras, jagung dan sebagainya gak usah. Nggawa wae duit digawe sangu. Oh, bondone. Dulu kok. Terus selanjutnya apa? Wa irsadi ustadzin. Ono gurune, ada petunjuk guru. Makanya di kitab taklim itu apa sih, saya lupa ininya, teksnya itu. Ngaji itu kudu ono gurune. Maka kalau gak ono gurune, maka gurunya adalah lah. Pertanyaannya lah, kalau saya belajar dari Google, belajar dari YouTube, ini kan nggak ada gurunya. Terus gurunya siapa? Rawahu YouTube, ngono ya. Rawahu Instagram. Sekarang harus kita bedakan. Ilmu sebagai wawasan. Wawasan itu apa aja gitu ya. Itu kamu dapatkan dari mana saja terserah. Tapi nek ilmu noto hati, noto urip, ngerti maksud saya? Iki kudu ono gurune. Makanya wis bener nek mondok ono kiyaine. Di mana kiai selalu kan mengarahkan kamu bagaimana beribadah, ya kan? Bagaimana berakhlakul karimah, ya. Itu butuh guru. Nah, kalau kamu tadi kepingin terus sejarah Hijriah, sejarah Masehi, itu kan informasi umum. Ngerti maksud saya? Informasi umum, nggak jadi masalah. Makanya YouTube itu kita sangat berterima kasih kepada YouTube walaupun yang punya bukan muslim ya. Tapi dari situ itu kan banyak hal yang kita dapat. Banyak, kita mau cari apa sekarang banyak. Dulu sebelum seperti sekarang kudu duwe kitab, kudu golek referensi ini. Kepingin belajar fikih rono mondok nang Rembang, kepingin ngaji kitab kono nang Lisboyo, kono nang seperti itu tuh. Lah sekarang mulai kemarin zaman Covid itu hampir setiap pesantren itu punya yang namanya akun media sosial untuk mempermudah dakwah. Ini sebagai respon supaya YouTube, Instagram, media-media sosial ini tidak hanya diisi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngerti ya? Bahkan banyak itu di Instagram yang lucu-lucu nggak jelas ya. Maka diimbangilah dengan ngaji mungkin sepotong, semenit, 2 menit, cuplikan apa diunggah. Di YouTube mulai kiai-kiai, gus-gus untuk ngaji untuk supaya ditayangkan. Itu mengimbangi. Lah andai kan media kita tidak apa ya bahasanya, kita buta media, maka media kan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat. Kudu diimbangi. Santri sekarang milenial kudu dua media, harus juga bisa dakwah secara digital. Dakwah secara digital. Makanya di Al-Amanah ini YouTube duwe, Instagram duwe, kemana? TikTok duwe, mana? Website ada. Itu untuk siar. Saya lebih senang ketika ada penceramah di YouTube atau di mana gitu. Wagi arek iki pesantren tahu mondok nang kono. Itu lebih baik daripada ceramah arek gak tahu mondok tapi bicara tentang pondok atau bicara tentang ilmu pengetahuan al-ulum ad-diniyah. Iki angel.
Al-Quran, Mas, itu nggak cukup dipahami hanya lewat terjemahnya. Al-Quran itu tidak cukup dipahami maksudnya lewat terjemahannya, tapi di situ ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya yang harus dikaji, dan itu banyak. Hadis juga sama. Kamu hadisnya kita apa? Arba'in Nawawi terus Bulughul Maram. Itu nggak cukup dipelajari terjemahannya toh. Ini maksudnya hadisnya apa sih? Digolek terjemahannya. Nggak cukup. Di sana ada yang namanya asbabul wurud. Kalau Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Oke, saya kasih contoh yang real. Ada pertanyaan begini, ono enggak nang Al-Quran yang menjelaskan sholat subuh itu 2 rakaat, sholat duhur petang rakaat? Terus ono uang ngomong, mari kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran ini kan gak menjelaskan sembahyang subuh 2 rakaat, itu kembali nang Al-Quran ini balik ke apa? Gak sembahyang. Ayo, ya apa jawabannya? Maghrib ono 3 rakaat sama nang Quran, salah 1 rakaatin ono. Lah terus kok sembahyang? Ayo, bingung kan? Hah? Hadisnya apa? Ini gunanya ngaji. Dan ini kamu yang akan menjawab nanti di masyarakat. Cek gak ilmu terjemahan tok, ilmu YouTube tok, butuh ngaji. Makanya di hadis itu seperti ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Kanjeng Nabi sembahyang, koyok sampean lihat saya ini sembahyangnya, aku sembahyang subuh 2 rakaat, yo melok 2 rakaat. Sembahyang maghrib 3 rakaat, yo melok 3 rakaat. Makanya dikatakan hadis itu adalah bayanun lil Quran, sebagai penjelas yang ada di dalam Al-Quran. Ini kita gak ngaji juga iso. Makan di pondok sama bapak ibu sampean jadi iso ngaji. Masih banyak pertanyaan. Ya ini kan perlu digali informasi wawasan seperti ini. Jadi sing senengane maca novel, saya kira cukup hari ini selesai baca novelnya. Banyak keilmuan yang harus digali. Sangat sayang usiamu dikai pangeran nafas, dikai pangeran kesehatan, ini mbok entekno hanya untuk maca novel. Gak urungan nih mari maca novel, dikon cerita mana ya gak urung. Itu namanya mengisi kekosongan dengan kekosongan. Mestinya kan mengisi kekosongan dengan hal-hal yang bermanfaat, karena untuk masa depan. Bukan diisi dengan hal-hal yang tidak, ya bukan gak bermanfaat sih menurut novel. Kalau menurut saya ada manfaat kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Caranya bagaimana? Silakan, kamu nggak apa diakomodir, ditulis di buku agenda dewi-dewi pun yang lemari nono kertas cilik. Aku kepin apa? Contoh tadi saya bilang sejarah tanggal Masehi, sejarah penanggalan Hijriah. Terus duwe kekepuan apa mana tulisan. Nek sempat buka laptop dan boleh silakan buka. Nek gak sempat cari ustadz siapa yang kamu percaya bisa dijak sharing. Iki kan ngangsu kaweru, iki kan kulaan. Digaya kapan? Digaya meneh-meneh. Itu lebih bermanfaat karena kamu tinggal di pondok 3 tahun, 6 tahun. Saya kira itu nggak waktu yang lama. Saya dulu mondok 13 tahun itu nggak terasa. Umur-umur mana? Kepingin mondok mana saja nih? Gak terasa. Kamu jangan berpikir pendek. Wah, gak lulus. Terus kata lulus, terus kata lapo. Wes siapa perang nang joboni pondok? Ketika ada pertanyaan dari masyarakat, sing koyo ngono mang iso jawab tak?
Nek gak siap ojo belajar di sini. Kelas itu sih bingung, kepingin mulai, kepingin boyo, gak kerasa apa untuk wes ini kesampingkan. Masa depan ini yang perlu ditata. Apa mana kelas 9 sing tinggal beberapa purnama lagi kamu akan ada yang lanjut di aliyah, ada yang keluar, silahkan. Intinya tolabul ilmu, petunjuk guru. Karena kalau nggak ada irsadu ustadzin, gak ada petunjuk guru, maka ilmumu hanya ilmu teks. Ngerti ilmu teks? Ilmu tulisan yang ada di buku, diwaca mari ya wis, nggak ada keterangan tambahan. Ketika ono gurune maca kitab dijelasno iki soknya apa namanya berkaitan, berhubungan dengan ilmu yang lain, berhubungan dengan sesuatu yang lain, ini dijelaskan sehingga ilmu yang diberikan oleh guru itu lebih luas daripada ilmu yang kamu baca secara teks. Makanya benar ada irsadu ustadzin. Terus yang terakhir apa? Waktu li zaman, waktu yang lama. Mondok setahun, kepingin apal Quran, apal juz 30, bukan 30 juz. Segala sesuatu yang instan, sing karbitan, sing kakean micin, itu gak baik untuk kesehatan. Ngerti karbitan? Pisang, mangga, sing jelas diunduh di karbit menewis matang. Tapi ini kepingin alami ya biarkan buah ini masak di pohon. Kalau penandakan dia jatuh belum masak, belum matang ya. Diimbu aja, ditutupi kain, taruh nang longane kasur gitu. Rong dino wis mateng. Enggak usah dikarbit. Syukur-syukur nek buah ini masak di pohon. Kayak kamu mondok, biarkan anak ini sampai lulus biar belajar di pesantren. Ojo sampai arek iki pedhot teko wite. Buah iki pedhot teko wite kok koyo arek pondok durung selesai wis boyong. Koyok kamu goreng lele durung mateng wis dientas. Enak. Wis durung mateng dientas dijarno rong dino. Ya senengane langer. Ngerti maksud saya? Makanya kalian sing nang pondok kudu sabar. Ya urutan itu lho, was dibarin, terakhir waktu di zamanin. Nanggung kowe iku proses. Nanggung kowe iku proses, arep mondok iku proses. Gak iso kamu lihat pohon mangga itu loh. Sing sekarang kamu lihat wis gede-gede, itu dulunya seberapa? Kecil-kecil. Sekarang yang kelas 9, dulu pernah kelas 7, tapi kelas 7 belum pernah merasakan kelas 9. Semakin hari kesyukuran itu bertambah, kedewasaanmu bertambah. Ojo sampai arek iki kok keluar dari pondok belum waktunya. Kaya iku mang. Akhirnya apa dikarbit wis kadung roto teko wit dikarbit. Cek cepat mateng. Memang cepat mateng, tapi ini kan bantuan zat kimia. Yang mestinya buah itu mengandung banyak vitamin, tapi karena ono zat kimia dari vitaminnya hilang. Gak malah menyehatkan, tapi malah menyakitkan. Micin yang ngono penyedap rasa, penyedap makanan. Sedikit boleh, tapi nek kakean ini berbahaya. Ngerti junk food? Do you know junk food? Yes. Ya, junk food itu tidak menyehatkan. Sekali, 2 kali pun tapi rutin bendino makan junk food. Sekarang nggak terasa, 10 tahun lagi. Nah, jangan punya bukan ini masih kecil kok masih muda. Oh, coba yang dulu. Apa yang kamu tanam sekarang, suatu saat kamu akan memanen. Man yazro, yaksud. Maka tanamlah kebaikan supaya nanti ngunduh
kebaikan. Maka sekarang makanlah hal-hal yang baik-baik supaya nanti badanmu sehat. Ketika kamu sehat, pikiranmu kuat, ilmumu ono, digawe dakwah, digawe kuat. Apa artinya ilmu yang banyak, wawasan yang luas, kena awake loyo, awake loro-loron. Kenapa? Karena nggak jaga kesehatan. Mangan opo ae dibangun. Ya, jadi ada tuli zaman 6 tahun. Ini saya kira setelah ini nggak ada yang alumni SMP Filter yang kelas 9 yang mau alumni ini. Saya yakin gaun akan sing sekolah nanggung luar. Maksud saya gaun sing mungkin sekolah nang SMA. Pasti minimal ngerus nang alia. Selebihnya mau ke Tambak Beras, mau ke Lirboyo, mau ke Pelosok, monggo. Paling karena semua yang di sini nih ya, ini bakal calon imam keluarga. Kamu sebagai driver sing kudu ngarahno anak bojomu meneh. Lah iki kan driver kan kudu apal dalan. Cek gak kesasar. Wawasannya kudu luas. Lah nek bojone takon, "Mas, nek ngene ya apa?" Anake koyo ngono takon nang bapakne. "Pak, kalau gini ya ngopo gini?" "Mbon aku ben mondok mek 3 tahun." Iku ya gak temenan. Lha ya apa kesalahan akhirnya buka map. Ya nek bener wong map selalu menjadi alternatif. Gang-gang cilik telepokno ae. Tutup tengah sawah, gak iso maju, gak iso mundur kapok. Ketika mana ditakoni jawab, buka Google. Gak ono Google. Jawabannya salah, kamu gak iso milah-milah. Karena nggak punya kapasitas keilmuan. Nah, ini fatal. Tak keluar gak iso tersesat di tengah hutan. Jadi wong kamu lu, "Mas sampean kok nyampe sini? Mboten sampean berapa? Kulo mang melok map dipercaya." Iya kadang kala ono bener dan gak jarang juga malah nyasar. Pernah gak kesasar gara-gara map ini? Lah iya. Google, YouTube yang ngono, tergantung kamu itu punya keilmuan nggak untuk menjenakkan itu tadi. Oh ini pemahaman yang keliru di YouTube, gak ada LOI, kalau sing bener. Lah kan udah dua ilmu. Kemarin tuh saya lihat ada anak alia ngerjakan TOEFL, nyontoh. Hampir satu kelas jawabannya sama, salah semua. Nah saya bilang, belum jawaban salah dicontoh. Makanya orang nyontoh itu butuh ilmu, diseleksi. Sing dicontoh ini bener apa salah. Sing bener contohin, sing gak bener aja dicontoh. Lah menurut sing jawab, lah nek tahu yang bener ngapain misal nyontek. Lah ini pinter dulu. Berarti gak usah nyontek. Lebih baik kamu salah karena dirimu sendiri daripada kamu salah karena nyontek. Wes salah nyontek, goblok. Makanya dikatakan nyontek, aku mikir, ini setelah contoh ini bener atau salah. Ini rope bener apa ora? Grammar ini bener apa ora? Lah, kamu iso milah ini bener, ini salah. Itu karena kamu itu pinter, cerdas. Makanya wong nyontek itu butuh keilmuan. Gak asal nyontek. Iku nyontek bila ilmin bahwa jahil. Nyontek bila ilmin bahwa jahil. Wah, nyontek bi ilmin bahwa alim. Wah ini benar iki ya tapi benar kita contoh ini. Nyontek gak diseleksi, anggap yang penting PR ini terisi lagi kan drama. Ya itu bisa bilang kebiasaan nyontek akan membangun karakter sing gak iso percaya diri, sing selalu menggantungkan orang lain padahal dia punya jawaban. Ketika ada jawaban orang lain dia akan ikut orang lain. Kebiasaan nyontek jangan dilanjutkan karena akan membentuk karakter sing koyo ngono mang. Kita bisa bilang dari pikiran, perkataan dan seterusnya itu.
Paham ya ini ya? Kelas 9 tinggal beberapa purnama lagi sudah wisuda. Yang mau lanjut ke aliyah monggo, yang mau lanjut ke aliyah di pesantren luar monggo. Yang tidak saya sarankan, kamu wis tahu mondok aja sampai ngelanjut ke tempat yang tidak ada pondoknya. Kamu dulu minan zulumati ilan nur, aja sampai sekarang minan nuri ilan zulumat. Nah isa minan nuri ilan nur, minan nuri ilal anwar. Kudune ngono. Cara timpang tanggamu kan kudu munggah. Wis mentok baru iki terjun bebas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah guru yang mudun wis mudun. Paham kan? Nikah kuat menerima wahyu ini. Sudah tiarap semuanya. Arek lanang yang ini kelesetan. Gak apa-apa. Dulu kamu kan yang ngerti ya, kelas 7 ya? Iya. Soalnya gue ngerti, barang yang penting ini gak ngerti. Kayak wedus uncal emas 5 gram. Kalau suket sak karung itu jadi parani. Wis, paham? Nah. Mau wedok uncal emas ambek suket sak trek ayo milih ndi? Milih suket, gitu mangan kayak wedhus. Karena wanita itu suka dengan keindahan. Makanya ada istilah almar'atu mir'atun. Ngerti mir'at? Makanya kemana-mana bawa kocok. Nah, arek lanang kan simpel. Udah sekolah pakai budal-budal. Cuma ya udah kebangetan tenan. Nyekel es tangan kiwa melayang di mobil. Iki ada pondok di. Ini masih ada gerbang ini. SMP kelas 2 gak mungkin, kelas 1 gak mungkin. Ada kelas 1 gak mungkin kayak gini. Kalaupun minum sambil lari, pasti dia sembunyi-sembunyi. Iya, bener ya? Ngerti adat, ngerti etika. Wah, mbak, SMP luar kesasar ini. Tapi kok jasi abang aku ini. Jadi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maka menyukai keindahan. Lah kamu budal sekolah, nggak minyak wangi, sisiran sing rapi. Niatono, pangeran itu suka keindahan, maka saya perindah diri saya. Bersih badan, nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Nggak sepatu, nyetrika klambi, cuci baju, itu dalam rangka innallaha jamilun. Allah itu indah, suka keindahan, suka kebersihan. Maka saya bersih diri saya, perindah diri saya. Makanya itu moco itu Allahumma kama hasan taholki. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagusi fisik saya, fahasin kuluki, maka perbagusilah akhlak saya. Mudah-mudahan akhlak kita itu seindah penampakan luar kita. Nah, itu dimana pengeran. Jadi ojo kok rapi surenan cek nih didelok ala wis gak zaman niat kaya ngono. Jadi didelok ala itu sing mbok arep-arepno gak ngelakoni sesuai yang kamu harapkan kan percuma. Ngerti mas saya? Wah aku seneng ambek iko, aku tak terus aneh gak delok awakmu. Sakno. Wis gak zaman, caper karo menungso gak zaman. Maka capere karo Gusti Allah. Caper karo Kanjeng Nabi bendina maca selawat. Ngaku mati Kanjeng Nabi gak tau maca selawat. Hadis ora apal, mangan tangan kiwa. Oh mana? Ngombe karo melayu. Ngono nang akhirat dihisab kula mati Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi sapa kon? Lho kula mati kan jenengan Kanjeng Nabi. Kula ben niki apa jenenge? Munutan kula nggih nderek. Sing bukan datang jenengmu sapa? Mamung ndi? Bukan gak ono. Barang dibuka rapat merah. Wong nggih wong niki gak tahu. Hadis apal mboten. Wah, itu ora apal. Perilaku dibuka rapat perilaku. Ya gak ngelakoni apa yang dilakoni Kanjeng Nabi. Ngaku-ngaku disatu karo malaikat ini.
Ngerti ya? Jadi sebisa mungkin akhlak Nabi itu dicontohnya kayak itu dukur-dukur ya sing ndek makan pakai tangan kanan. Ambil nunggu sing kuwi kebiasaane gak karu-karuan akhlake. Ket saiki ditoto, dicekel awake aja diumbar. Paham tentunya? Mudah-mudahan sedikit yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberi Allah istiqomah sehingga nantinya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyika wa sayyidina wa sayyidina Ibrahim wa hamalatul arsi wal malaikatul muqarrabin wa rasulil anbiya wal mursalin sallallahu wa sallam alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin fi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa dhakkirna ma nasina wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib kulladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalin muqtahimin ya rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma doya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Mudah-mudahan kita semua berumur panjang, diberi kesehatan, mana jadi jami umur, amin. Ma'an najati jami umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.